kembali lagi bersama aku Prima di podcast Duar Discussion with Anak Roras. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mungkin sebenarnya ada menyangkut nih dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu aturan di rumah. Dan pada kali ini, aku nggak sendirian aja. Aku bakal ditemenin sama teman-teman aku. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentang aturan di rumah ini. Yuk, kita langsung aja. Halo, boleh kenal dulu nggak? Mau dari siapa ini? Ya, oke, jadi kenalin nama aku Nila Putri Siska Dewi Rahayu, yang akrab dipanggil Siska. Kebetulan aku duduk di bangku kelas 9 ya. Kalau Oke, halo. Namaku Betul Oza Kusa Yoga. Akrab dan disapa dengan nama Oza. Aku duduk di bangku kelas 9B. kalian berarti dari SMP 12 kan? Dan duduk dari kelas 9, ada dari kelas 9F sama 9B. Nah, yaudah nih, sekarang aku mau tanya-tanya dulu ya. Tapi kita tuh santai-santai aja ya, nggak usah kenal-kenal gitu. Nah, kan aturan di rumah nih. Kalau dari kalian, kalian tuh punya nggak sih aturan di rumah? Coba dari Oza mungkin. Kalau dariku sendiri sih, aturan tuh pasti ada ya dari orang tua di rumah tuh. Tapi aturan itu aturan yang biasa-biasa aja, nggak yang terlalu aneh gimana-gimana gitu. Contohnya mungkin. Kayak ya cuci piring habis makan gitu, terus tanggung jawab sama barang sendiri. Yang gitu-gitu aja sih. Gitu-gitu aja. Mm-mm. Kalau misalnya soal waktu itu ada nggak? Oh, waktu ada. Nggak dikasih pulang lebih dari jam 12 malam. Terkecuali kayak ada keperluan seperti waktu ini dari Januari sampai Juni lalu ini, aku kebetulan ikut Pesta Seni Bali PKB 2026. Terus latihannya juga sore-sore dari jam 6 sampai jam 10 jam 11 malam itu. Jadi ya dikasih pulang lebih dari jam 12 malam asalkan emang ada dokumentasi bukti kalau aku tuh latihan. Wow, dari sampai jam 12 malam ya. Ya, Produktif banget ya. ya, ya. Kalau dari Siska nih gimana? Oh, menurut pendapat aku sih nggak jauh-jauh banget dari Oza ya, karena emang pastinya setiap keluarga itu memiliki aturannya masing-masing. Jadi kalau misalnya aku juga peraturan di rumah tuh basic-basic aja, kayak habis makan ya cuci piring, terus kalau misalnya habis bangun tidur bersihin tempat tidur gitu. Sama kalau misalnya peraturan aku tuh biasanya berkaitan dengan waktu, tanggung jawab, sama sampai juga dengan batas penggunaan gadget gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lama-lama nih main gadget, kita ya dibatasi, ya dikasih tahu Pak jangan dong main HP. Kalau misalnya sampai lama-lama itu nanti bakal merusak kesehatan mata ataupun kita bisa kecanduan gitu kan main gadget. Jadi ada dampak positifnya nih peraturan keluarga nih gitu kan. Ya emang sih, kalau aturan sih pasti ada ya dampak positifnya. Ya. Nah, kalau aku pengen tahu nih, kan tadi udah disebutin tuh. Tapi kalau dari waktu itu gimana contohnya? Kalau misalnya waktu sih, aku biasanya ditekenin kalau misalnya pulang sekolah ya langsung pulang, jangan kayak keluyuran kemana-mana gitu, nongkrong di rumah teman lah ataupun main jalan-jalan sama temen. Pulang ya pulang, kecuali kalau misalnya di sekolah ada kegiatan seperti kegiatan ekstra ataupun latihan lomba gitu misalnya, itu dibolehin pulang agak telat gitu ke rumah. Berarti sama kayak Oza ya. Nah, kalau misalnya dari itu, berarti menurut kalian tuh aturan dari orang tua tuh berarti penting atau enggak kalau menurut kalian? Kalau menurutku sendiri sangat penting ya. Apalagi kan orang tua ngasih kita aturan itu kan ya bagus lah orang tua itu peduli sama kita biar anaknya itu Berkembang ya gitu, sesuai berkembang. dengan karakternya, Hmm. supaya karakternya tuh lebih baik, ada karakter bertanggung jawabnya, punya tanggung jawab gitu kan, punya kebiasaan yang baik juga gitu. Berarti pentingnya itu tuh biar kita itu apa ya? Biar kita tuh bisa menjadi anak yang baik gitu, biar bisa mengambil hal-hal positif gitu, biar hal-hal negatif tuh kita jauh-jauhin aja lah gitu. Iya. Berarti itu kan maksud Ya, dari orang tua itu. mm-mm. Nah, kan kalian tuh punya aturan di rumah tadi udah disebutin. Tapi ada nggak aturan yang sampai bikin kalian tuh kesel banget sama orang tua kalian? Jujur sih
ada ya, kalau misalnya ditanya ada nggak sih peraturan yang bikin kita kesel, jujur ada. Kalau misalnya aku tuh ada bang, yang bikin aku kayak mikir, duh apa sih itu tuh peraturan yang soal batasan bermain gadget. Nah, kita kan nggak tahu ya, gadget itu kan bisa digunakan macam-macam, bisa digunakan untuk bermain, digunakan untuk membuat tugas, tapi tetap dibatasin. Waktu itu juga aku pernah nih, sepulang sekolah kan sore nih, tapi ada tugas membuat poster. Posternya ini maksimal itu tuh dikumpul jam 8 malam. Nah, aku pulang sekolah langsung udah tuh buru-buru buka Canva untuk membuat posternya. Tapi sampai malam yuk kan berjam-jam. Sampai akhirnya orang tua aku tuh nyadar dan bertanya, kamu dari tadi lihat apa sih sampai berjam-jam gitu lihat HP-nya? Karena ya emang dari luar itu emang kelihatannya itu melihat HP gitu kan. Aku juga nggak bilang kalau misalnya lagi ngerjain tugas, ada tugas dadakan gitu, deadline-nya juga mepet gitu. Jadi ya eh, menurut aku penggunaan handphone itu juga disesuaikan sama kebutuhan dan tanggung jawab kita gitu. Nanti orang tua tuh sebenarnya walaupun kita kesel, tapi orang tua tuh pengen nih kita tuh biar nggak terlalu banyak main HP gitu Ya, ya. Karena dia- kalau terlalu banyak main HP tuh juga nggak bagus ya. Ya mereka peduli gitu. Berarti kesannya di sini tuh karena salah paham dari orang tua ya nggak sih? Iya. Salah paham karena padahal kita lagi ngerjain tugas, tapi malah dikira aneh-aneh lagi Iya. sama orang tua. Nah kalau dari Zani gimana? Kalau dariku sendiri sih kesel ada sama gini, nggak terima lah gitu. Waktu aku dari orang tua ditekanin, misal kalau ingin nih punya atau beli barang tuh nggak dikasih full uang untuk beli barang yang ku ingin tuh dari orang tua, jadinya aku tuh harus adalah kayak misalnya nih beli barang 10.000, walaupun aku punya uang 3.000 aja nggak apa-apa gitu, nanti kan orang tua yang nambahin, jadi nggak full 100% itu dari orang tua uang yang aku uang untuk beli keinginan tuh gitu. Terus setelah aku ikut event-event kesenian gitu, ada kayak ayah lah, ada job-job gitu yang dapat uang hasil sendiri, jadi aku ngerti lah, oh kenapa sih orang tua aku tuh nyuruh aku tuh buat beli keinginanku tuh dari uang sendiri gitu. Terus aku ambil dampak positifnya ya kan, dari aku beli uang beli keinginan dari uang sendiri itu, jadinya aku tuh lebih hati-hati lah pakai barangnya gitu, karena kan tahu nih oh harganya ini segini, aku belinya pakai uang sendiri gitu. Jadi rasain lah proses gimana sih ngedapetin uang itu gitu, katanya kan nggak gampang lah itu. Berarti orang tua tuh kalau orang tuanya Ozani berarti pengennya tuh biar nggak terlalu apa ya nyanyain barang gitu ya. Iya. Ya, ini otomatis ke nabung juga nggak Iya sih? iya nabung biar kita tuh juga untuk di masa depan misalnya kan Iya betul. kita tuh kalau misalnya punya uang nih beli barang, jadi kita tuh karena pakai uang sendiri kita tuh harus ngejaga barang tuh dengan Iya. baik-baik Iya. gitu. Nah kan udah tadi nih, kalau sekarang aku nanya, kalau menurut kalian berdua kenapa sih orang tua tuh biasanya bikin aturan di rumah? Menurut kalian tuh lebih karena khawatir atau supaya kita disiplin atau mungkin ada alasan lain? Kalau dariku sendiri sih pasti khawatir sama was-was ya. Tuh. Apalagi kan aku ini udah bisa naik motor lah kemana-mana itu sendiri, udah nggak lagi diantar sama orang tua. Terus kan pasti orang tua tuh selalu minta kabar lah ke aku gitu, entah pergi kemana lah, ada latihan kemana lah gitu. Pastinya khawatir, was-was juga. Berarti intinya tuh tentang keselamatan di luar atau jalan raya gitu Iya. ya, biar aman-aman aja. Jadi tetap waspada kan, hati-hati juga. Nah, selanjutnya kalau misalnya coba deh sekarang kita mulai bayang-bayangin sesuatu itu. Nah, bayangin sekarang kalau di rumah itu sama sekali nggak ada aturan. Nggak ada aturan dan nggak ada batas untuk waktu main HP. Dan nggak ada jam pulang, nggak ada kewajiban belajar. Itu menurut kalian bakal seru atau bakal merasa aneh atau berantakan? Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada aturan di rumah tuh awalnya mungkin seru nggak sih? Kayak kita tuh bebas ngelakuin apa aja, main gadget, sampai lupa waktu gitu, seru gitu. Sampai kalau misalnya makan nggak usah cuci piring gitu, biarin aja gitu. Kayaknya seru deh nggak sih malas makan gitu. Tapi mungkin lama kelamaan kita bakal
hancur juga gitu. Dari karakter kita bakal hancur, entah itu kita karakter baik kita tidak tumbuh gitu kan, rasa tanggung jawab juga kita tidak tumbuh gitu. Ya buat apa juga hidup kalau misalnya kita tuh jadi anak yang nggak berguna gitu. Jadi kehidupan yang baik itu pasti dimulai dengan hal-hal yang kecil seperti perakaran yang ada di rumah gitu. Berarti kalau misalnya nanti dalam hidup itu pasti harus ada aturan ya. Kalau misalnya ada aturan, walaupun sih kita emang awalnya tuh seru-seru aja. Ya, Tapi kalau lama-lama sih kayak ngerasa janggal gitu kan, Iya. ngerasa janggal banget gitu. Nah, kalau misalnya dari Oza gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih setuju sekali ya sama pendapat dari Siska. Kalau sih awal-awalnya 1-2 hari itu kayak senang, oh akhirnya aku bebas nih gitu dari Iya, semua aturan gitu. Dan nanti kan lama-lamaan juga, wah kok gini sih jadinya gitu. Pasti kan kayak rasa oh, apa ya kayak kecanduan itu ya gaduh. Jadi lupa diri lah gitu. Dari yang awalnya baik tiba-tiba jadi buruk gitu. Dari yang awalnya rajin jadi nggak rajin jadi malas gitu. Jadi ya aturan itu penting sih. Ya, berarti pokoknya aturan tuh penting kan, Ya. aturan itu penting. Dan kalau misalnya nggak ada aturan tuh bakal kayak gaduh banget Ya, ya. gaduh. bakal hancur banget jadinya. Walaupun kita kesel, tapi kalau misalnya ada aturan, ya udah kita fine-fine aja Iya. kan. Gitu. Walaupun kita kesel, tapi kalau misalnya nggak ada aturan sama sekali, itu bakal ngerasa janggal banget gak sih? Iya. Kan? Ada aturan juga kita tuh bisa berkembang gitu kan. Ya, kita bisa jadi lebih ke positif atau lebih ke apa ya, lebih meningkat gitu lah diri kita. Tuh. Nah, sekarang kalau misalnya menurut kalian, aturan di rumah yang baik itu seharusnya kayak gimana? Apakah harus ketat, fleksibel, atau bisa disesuaikan sama keadaan gitu? Kalau dari aku sendiri sih harus ketat sebenarnya enggak juga ya. Ketat sih boleh, cuman kayak terlalu diketat dan terlalu dipaksa gitu orang tua ngasih aturan ke anak tuh kayaknya enggak dulu ya. Apa kan karena aku sendiri nih nggak suka terlalu yang diatur-atur banget gitu. Kayak oh pokoknya hari ini tuh harus gini 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 nggak bisa tuh gitu. Kayaknya nggak bisa ketat. Jadi harus fleksibel sama disesuaikan dengan keadaan juga lah gitu. Apalagi kan orang tua aku tuh tahu kalau aku anaknya dia gimana gitu. Pasti kan orang tua aku ngasih aturan ke diriku sendiri itu tentang ya tentang keadaan tuh lah, tentang gimana aktivitasku gitu. Jadi nggak yang terlalu diketat-ketatin banget. Ya berarti pokoknya aturan tuh harus ada keadaannya dulu ya, Ya, biar betul. sesuai keadaan. Karena kalau nggak sesuai keadaan itu bakal rasa apa ya? Ya kayak lu nggak terima lah. Nggak terima gitu loh. Nah, Nggak salah-salahnya gitu. kalau dari sisa gimana? Kalau menurut aku sih sama ya seperti Oza, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Kadang ketat, kadang juga fleksibel gitu. Apalagi kita udah besar bukan anak-anak lagi kan. Jadi sudah tahu nih mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan gitu. Hal positif, hal negatif itu kita sudah tahu gitu. Nah, intinya kalau aturan dari orang tua tuh ya boleh ketat, boleh fleksibel. Yang penting sesuai dengan keadaan Iya, kita ya nggak sih? betul. Ya gitu biar kita juga nggak terlalu apa ya maksain banget sama aturan-aturan itu atau apa yang suka banget sama aturan-aturan kayak gitu gitu. Nah, kalau misalnya setelah ngobrol panjang nih, menurut kalian aturan di rumah itu sebenarnya lebih banyak bikin kita terbebani atau justru malah membantu kita? Kalau misalnya sih di awal-awal ya, kalau misalnya dari awal dikasih aturan kayak gitu, mungkin merasa terbebani ya. Kayak oh tiba-tiba harus cuci piring nih kita, apalagi kita semakin besar gitu kan, bakal akan semakin banyak juga nih aturannya. Pulang sekolah mungkin dikasih istirahat bentar, habis itu membantu orang tua, entah itu nanding canang lah, entah itu cuci piring, mencuci baju gitu. Tapi lama-kelamaan kita bakal terbiasa kok. Karena kita juga udah sadar kan, udah mulai tumbuh, udah sadar juga nih kalau misalnya aturan itu nggak cuma aturan, tapi emang bener-bener aturan itu yang lebih akan berdampak ke karakter kita gitu. Jadi pokoknya aturan itu gak selalu kita terbebani ya. Iya. Yang penting kita tuh nanti dikasih aturan itu nggak kayak deg gitu, nggak kayak apa ya namanya ya? Secara Ya bertahap udah gitu bertahap lah. gitu. Pasti kan ada kayak
ya santainya dulu gitu. Nah kalau misalnya menurut Oza nih gimana? Kenapa tuh beda lah sama si Sky. Setuju juga. Awal-awal emang sih ya maksudnya bapaknya gitu loh. Bapak sih kita ini dikasih aturan, bapak sih nggak bebasin aja ya. Tapi setelah lama-lama dikasih aturan, tahap gitu kan, akhirnya sadar nih, oh ternyata orang tua tuh ngasih kita aturan itu ternyata baik loh gini dampaknya gitu. Ya kalau orang tua kita peduli Iya, lah. peduli, sayang sama kita gitu kan. Terus membantu kita lah gitu. Jadi sama sekali pas sama sekali sih awal-awal aja merasa terbebani gitu. Terus setelah sekian lama gitu sampai sekarang ini detik ini aku sadar gitu restoran itu membantu kita lah. Sama ya sih. Pokoknya kalau misalnya aku bilang itu awal-awal tuh pasti kita ngerasa kayak apa ya kayak ya terbebani gitu. Tapi kalau misalnya lama ya udah itu biasa aja gitu sama aturan-aturan yang kalian. Ya kita udah banyak banget, kita udah panjang banget ngobrol-ngobrol ini. Sekarang kita tuh kan kita kan punya durasi yang terbatas nih. Jadi obrolan kita sampai sini dulu ya sayangnya. Duh, seru banget ya sih kita nih obrolannya. Ya, nggak terasa ternyata sudah di pengunjung akhir ya. Ya. Ternyata juga dari kita tadi ngobrol-ngobrol santai itu, ternyata kita tuh bisa belajar tentang aturan-aturan di rumah itu. Kalau misalnya aturan di rumah itu nggak selalu bikin kita kesel, terbebani, atau bikin kita tuh merasa nggak suka gitu loh, tapi juga bisa bikin kita merasakan hal-hal positifnya dari aturan keluarga ya kan. Nah, udah segitu aja sih. Dan buat kalian yang lagi nonton podcast kita, semoga perbincangan kita pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan segitu aja, dan bye-bye.